Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Lestari, absen 7 dari kelas manajemen C Malang. Di sini saya akan membawakan pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau aggregate planning merupakan salah satu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output atau keluaran untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian perencanaan agregat menurut para ahli. Yang pertama ada Hendra Kusuma. Perencanaan agregat ialah suatu hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat, pertama-tama harus diidentifikasikan pentingnya mengukur output. Yang kedua ada dari Mahmud Syamsul Ma'arif dan Henry Tanjung, di mana perencanaan agregat ini memiliki horizon waktu sekitar 12 bulan dengan memperbarui rencana secara berkala. Tingkat permintaan agregat terdiri dari satu atau beberapa produk. Lalu yang ketiga ada dari Skrider, yaitu perencanaan agregat berkenan dengan penyesuaian tingkat penawaran dan tingkat permintaan atau atas output selama jangka waktu menengah, yaitu sampai 12 bulan ke depan. Iya. Yang keempat ada dari Wikipedia. Perencanaan agregat yaitu segala kegiatan operasional yang memiliki rencana agregat untuk proses produksi untuk jangka waktu 3 sampai 18 bulan ke depan, dan untuk memunculkan ide terhadap manajemen seperti beberapa kuantitas sumber daya material atau lainnya yang harus diproduksi dan kapan harus diproduksi, agar supaya total biaya operasional organisasi tetap berada pada tingkat minimum pada periode tertentu. Lalu yang kelima ada dari Nasution. Perencanaan agregat yakni sebuah perencanaan produksi untuk menentukan berapa unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulannya dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Yang terakhir dari Render, yaitu perencanaan agregat atau penjadwalan agregat merupakan salah satu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah 3 hingga 18 bulan ke depan. Baik, saya akan menjelaskan tujuan perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pengumpulan atau aggregation. Pengumpulan ini berfokus pada general course of action. Begitu juga berkonsisten dengan tujuan strategi dan tujuan umum perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu kelompok produk atau product families. Perusahaan dapat mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok besar dengan tujuan menghindari detail yang terlalu banyak pada tahap-tahap proses perencanaan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu tenaga kerja atau labor. Perusahaan juga dapat mengelompokkan tenaga kerja melalui beberapa cara atau tergantung dari fleksibilitas tenaga kerja. Dan tujuan yang terakhir yaitu waktu atau time. Waktu perencanaan ialah jangka menengah yang memiliki arti antara 3 bulan sampai dengan 18 bulan. Biasanya perencanaan ini dilakukan secara bulanan atau tribulanan. Saya, Made Lia Rismaya Devi, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik perencanaan agregat. Ada 5 karakteristik perencanaan agregat. Yang pertama adalah dapat dinyatakan dalam kelompok produk atau family. Yang kedua, satuan unit yang tergantung pada jenis produk. Contohnya seperti ton, liter, ataupun kubik. Yang ketiga, satuan unit bisa dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, jika satuan unit telah ditetapkan, maka salah satu faktor konversi juga harus ditetapkan. Dan yang terakhir adalah horizon perencanaan yang cukup panjang. Perkenalkan, saya Nikumaskar Mariani, absen 23. Saya akan menjelaskan fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Yang kedua, pegangan untuk merancang jadwal induk produksi. Yang ketiga, menjamin perencanaan
penjualan, dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis. Yang keempat, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang kelima, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keenam, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang ketujuh, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang kedelapan, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Perkenalkan, nama saya Putri Krisnayanti, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan, perencana harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, namun menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contoh, pada perusahaan pembuat mobil, hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat, bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu yang akan dibuat, atau berapa banyak mobil berwarna merah atau abu yang akan dibuat. Perkenalkan, nama saya Niko Mamita Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang strategi perencanaan agregat. Yang pertama, tips strategi pilihan kapasitas. Bagian tips strategi pilihan kapasitasnya itu yang pertama ada mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode pemerintahan rendah untuk memenuhi pemerintahan yang tinggi untuk di masa yang akan datang. Jika strategi tersebut dipilih, maka asuransi penanganan keuangan dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Yang kedua ada merakamkan ukuran tenaga kerja dengan karya, di mana hal ini diberlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi. Yang ketiga ada merakamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang tenaga kerja bisa dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam. Yang keempat, subkontrak atau suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Yang kelima, penggunaan karyawan paruh waktu. Karyawan paruh waktu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Yang kedua ada tips strategi pilihan pemerintah. Bagian tips strategi pilihan pemerintah yaitu yang pertama mempengaruhi pemerintah. Saat pemerintah rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan melalui iklan. Kedua, tunggakan pesanan selama periode, merupakan pesanan yang diterima perusahaan namun tidak mampu. Yang terakhir, bauran produk, suatu teknik penghalusan yang secara luas digunakan para manufaktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.